Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, Pak Jonan kabarnya yaitu dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk ke istana di tengah polemik hutang kereta cepat ini. Ada apa? Ya. Bahkan KPK juga menyelidiki soal dugaan markup yang kemudian ada di kereta cepat, ada dugaan-dugaan besar kabarnya begitu kan soal hutang kereta cepat. Kemudian ada dugaan korupsi, kabarnya begitu kan? Ya itu saya kira setiap warga negara ya, kalau ditugaskan ya, kalau selama saya bisa pasti mau sih. Kalau saya bisa, nggak ada. Loh, kalau nggak ada beneran ini, kan pertanyaannya pendek. Oh nggak ada. Kita diskusi aja, saya diskusi. Sharing pandangan saya sebagai rakyat itu aja. Boleh dong. Tapi ini menarik ya bahwa kalau toh pada hakikatnya hutang kereta cepat ini sejak awal busuk, maka kemudian yang harus diperiksa di situ adalah seorang Jokowi. Sebenarnya kan seharusnya kan Jokowi begitu kan, ya. Jadi saya kira menganggap bahwa siapa lagi begitu yang punya inisiatif itu begitu, yang punya ide seperti itu. Bahkan ya Jokowi nampaknya ini ketar-ketir begitu. Nampaknya meriang, kepanasan ya. Kepanasan, panas dingin ya. Menunggu soal keputusan bagaimana soal restrukturisasi begitu soal kereta cepat ini. Kabarnya Pak Jonan ini dipanggil begitu kan ya ke istana untuk menghadap presiden. Karena Pak Jonan tahu dan menolak kereta cepat. Nampaknya sudah ketahuan bahwa ya apa yang kemudian dilakukan oleh Presiden Prabowo, kebijakannya ini sudah berbeda dengan seorang Jokowi begitu. Nah, Pak Jonan ini dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke istana di tengah polemik hutang kereta cepat, dan tidak hanya itu begitu kan ya, dan tidak hanya itu ketika Pak Jonan diwawancari, Pak, soal apa Pak? Bahas kereta cepat kah? Atau bagaimana? Atau bagaimana kalau nanti KPK yang kemudian memanggil orang-orang penting begitu soal kereta cepat ini, Pak Jonan kira-kira siap? Nah, Pak Jonan mengatakan saya tidak mengomentari itu begitu. Nah, mungkin dengan menolaknya mengatakan seperti itu sudah tahu sejak awal karena Pak Jonan ini menolak hutang kereta cepat ini karena bisa terancam kepada APBN. Nah, sudah jelas di situ begitu, sudah jelas. Kami sudah koordinasi dengan Danantara sebagai holding dari KAI. Lagi dibicarakan antara Danantara dengan pemerintah juga tentu. Yang jelas PT Kereta Cepat Indonesia Cina sangat patuh dan taat kepada hukum, dan kami sangat mendukung permintaan data atau kesaksian dari KPK. Nah, seorang Jokowi tetap mereka mengatakan bahwa begitu kan ya, janjinya tidak akan menggunakan APBN. Kereta cepat ini tidak akan menggunakan APBN, tapi omong kosong. Ya, hanya omong-omong aja, dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan? Yang terjadi yang jadi beban di situ adalah APBN. Makanya disinilah yang kemudian Pak Purbaya ini menolak begitu kan ya. Pak Purbaya ini menolak soal kereta cepat itu. Soal hutang kereta cepat ini dibebankan kepada APBN. Apa yang terjadi? Ngeri ini. Seru begitu ya. Seru ini ya. Jadi saya kira bahwa ya mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan ini dipanggil ya menghadap kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membahas masalah hutang kereta cepat ini. Nah, dari beberapa wartawan yang menanyakan begitu kan soal kereta cepat ini, Pak Jonan tak banyak yang mengeluarkan komentar-komentar begitu kan, dan bahkan melambaikan tangan begitu. Ada apa begitu kan? Nah, Pak Jonan ini kabarnya yang memenuhi undangan yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet ya Teddy Indrawijaya ya kepada Pak Jonan datang di situ ya pasti karena Pak Jonannya adalah mantan begitu kan ya, mantan KIA di situ begitu. Saya kira ini menjadi cikal bakal pasti tahu bahwa bagaimana perkembangan kereta cepat ini, apa yang harus kita lakukan, langkah apa. Karena kita masih lempar sana sini antara Danantara dengan APBN.
lempar sana, lempar sini dan sebagainya. Dan Pak Jonan ini pernah mengingatkan begitu bahwa kereta cepat ini akan mengganggu yang sangat luar biasa karena yang diambil itu adalah 2% dari Cina. Nah, sebelumnya ya Pak Jonan ini hadir ya lebih dulu untuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono kabarnya juga datang. Wih ya, AHY datang kabarnya begitu kan ya. Terus bos KAI juga datang kabarnya. Ngeri Mas ya. Bos KAI datang, AHY datang ya, Ignatius begitu Jonan ya datang. Dan nanti ya kecuali nanti Pak Purbaya begitu yang paling terakhir di situ. Nah, inilah yang kemudian kenapa kok diundang semua? Ini mau minta keterangan sebenarnya. Keterangannya bagaimana? Ya, harus diusut tuntas begitu. Kalau KPK ingin memanggil orang-orang siapapun yang akan jadi saksi, ya kita lihat saja nantinya begitu. Jangan-jangan ini bagian dari orang yang kemudian lagi menyelidiki begitu kan. Nah, saat menjabat Menhub ya, Menteri Perhubungan maaf ya, saat menjabat Menteri Perhubungan, Pak Jonan ini cukup alot ya, menggolkan proyek kereta cepat HUS ya. Salah satunya adalah persyaratan yang diminta Jonan ya adalah kepada penggarap proyek HUS itu adalah masalah standar keselamatan penumpang. Nah, Pak Jonan ini tidak peduli dengan nilai investasi atau harga proyek kereta cepat yang ditawarkan Cina dan Jepang. Menurutnya ya, selisih harga yang ditawarkan kedua yang kompetitor asing tersebut tidak mencerminkan tingkat jaminan keselamatan calon penumpang. Nah, itu yang diminta oleh Pak Jonan begitu. Tapi kita lihat saja waktu itu Pak Jonan dipecat begitu kan, itu kan ada suatu hal yang kemudian masyarakat melihat bahwa kenapa kok dipecat begitu. Nah, Jepang ya yang sejak 2014 telah melakukan ya studi kelayakan dan mengajukan penawaran nilai proyek sebesar 6,2 miliar ya, dan itu kita lihat saja masyarakat melihat bahwa wah, ini kalau 6,2 miliar dengan pas begitu dibandingkan dengan Cina 7,7 miliar kalau nggak salah US dollar, maka ini lebih murah Jepang. Kenapa kok mengambil Cina begitu? Ini banyak sekali yang kemudian komentar-komentar dari netizen. Nah, lantas bagaimana dengan Jokowi? Jokowi dalam janjinya tidak akan menggunakan APBN ya, tapi pada hakikatnya sekarang bayangkan Pak Purbaya sampai berkali-kali menolak soal kereta cepat ini menggunakan APBN. Kan ngeri, Bos. Lalu siapa yang mau bayar di situ begitu? Siapa yang mau bayar kalau sudah seperti itu? Nah, ini Dirut KAI itu merapat ke istana. Nah, Prabowo disebut ya singgung masalah HUS ini. Nampaknya ini benar-benar nuansanya ya nanti siapa yang akan diperiksa oleh KPK begitu. Nah, bos KKI ini begitu menyebutkan bahwa sedikit menyinggung kabarnya Presiden Prabowo Subianto ini menyebutkan bahwa sedikit menyinggung soal perihal soal kereta cepat ya Jakarta Bandung yang mengemuka di belakangan dan pertemuan itu. Nah, lebih banyak membahas mengenai layanan kereta ya komuniter. Dan inilah yang kemudian salah satu Prabowo yang ingin mencikal bakal bahwa bagaimana kalau Jakarta Surabaya yang kemudian ingin diadakan kereta cepat itu begitu kan. Lantas bagaimana nanti? Karena yang ditunjuk di situ adalah seorang AHY begitu kan ya, seorang AHY yang untuk untuk Jakarta Surabaya. Maka ini akan menjadi tanggung jawab yang begitu luar biasa begitu. Pertanyaannya sekarang adalah kemana Gibran? AHY mengatakan pertemuan ia melaporkan berbagai hal sekaligus meminta arahan dari seorang Presiden Prabowo. HUS dibangun dengan nilai total investasi 7,2 miliar atau setara 116,54 triliun ya, termasuk pembembakan biaya atau cost of run ya sebesar 1,2 miliar. Bayangkan, ini ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Ini ngeri-ngeri sedap. Pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan? Dulu kalau kita melihat dengan sosok seorang Jokowi pada waktu itu begitu kan ya, mengatakan bahwa berjanji berkali-kali mengatakan haram ya kereta cepat ini menggunakan APBN. Tapi kenapa sekarang nampaknya mendekati kepada APBN? Tanda tanyanya kan di situ, Bos. Tanda tanyanya kan di situ begitu. Apakah ini sebuah cikal bakal akan ada mendekati pada APBN atau bagaimana begitu. Dan disitulah kita lihat bahwa
masyarakat begitu kan, masyarakat melihat bahwa nanti suatu saat nanti kalau toh ini menjadi jadi begitu Jakarta Surabaya, maka ini punya tanggung jawab yang sangat luar biasa pada dirinya. Nampaknya Presiden Prabowo Subianto ini hati-hati betul begitu kan ya. Tapi Jakarta Bandung ini yang dianggap bermasalah sekarang ini. Kenapa? Karena banyak sekarang yang mengatakan bahwa ini harus diusut. Pak Purbaya saja sudah tidak mengatakan sudah tidak lagi pusing begitu kan, karena menolak soal hutang kereta cepat ini dibebankan kepada APBN. Coba kita baca nih. Lah, Wapres nggak dilibatin, Bun. Nggak dulu, stok rumput istana habis soalnya. Ini ya. Korupsi berbisik-bisik dan sudut-sudut tampak kejujuran dan tak berani berdiam ya, terkait dengan host, dengan WOS ya, bukan host ya. Dengan WOS ya, bisik-bisik itu semakin menyebar karena untuk dugaan korupsi WOS dibutuhkan hanya sedikit celah untuk pembayarannya. Kita tunggu saja. Justru pernyataan dari Luhut ya, kita coba kita lihat saja nanti begitunya. Sepertinya ya Prabowo Subianto cuma sebatas apa ini ya. Kita tunggu saja ya, kita tunggu saja. Karena pada dasarnya begitu kan, orang-orang pasti akan ketahuan di situ begitu siapa mereka begitu. Dalam hal ini kalau KPK gandeng untuk menelusuri itu saya kurang setuju. Karena kenapa? Mending ya Kejaksaan Agung yang menelusuri begitu kan. Lebih cepat. Kenapa? Saya lebih percaya Kejaksaan Agung dibandingkan dengan KPK begitu. KPK walaupun ada dugaan, ada tersangka, tapi begitu kan. Tapi ya sudah digeledah sana sini begitu kan. Tapi kadang jarang untuk ditahan begitu kan. Artinya tidak langsung ditahan seperti Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung ketika ada dugaan-dugaan itu muncul begitu kan ya, itu langsung ditahan dan itulah beraninya Kejagung begitu. Dan di situ saya paham betul bahwa kinerja dari Kejagung itu sat-satnya sangat luar biasa. Semoga saja ini Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepada Kejaksaan Agung ya, atau berkolaborasi dengan KPK begitu untuk menunjukkan bahwa siapa yang kemudian ada dugaan-dugaan makam di dalamnya. Ini banyak sekali pro dan kontra ini. KPK sebelumnya meminta agar pihak-pihak yang dipanggil dalam kasus WOS ini kooperatif. Sementara ex-Dirut KAI Ignatius Jonan ya hari ini dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto. Keren bos. Ya, keren ya di situ begitu. Makanya Jokowi semakin terpojok ini. Kenapa kok begitu, Bang? Ya, kita lihat saja nanti. Inilah salah satu komentar netizen juga mengatakan Solo ketar-ketir. Ya, yang dipecat ya karena menolak HUS ini dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau Budi Ari udah nggak mau gabung Gerindra, lalu siapa dong yang belain Jokowi? Ya juga begitu kan. Ya, pada akhirnya orang-orang akan melihat bahwa nantinya begitu kan ya, siapa yang akan ditelusuri atau bagaimana atau hidang ditelan bumi ya kita tunggu saja. Tapi ini menurut saya pribadi langkah inilah yang kemudian Prabowo tidak tergesa-gesa untuk membangun itu begitu. Makanya Jakarta Surabaya ini panjang begitu kan ya. Kalau Jakarta Surabaya ada, maka persaingan di situ antara KAI nanti dengan dengan kereta cepat, maka ini akan semakin persaingan yang sangat luar biasa. Kalau rata-rata misalnya dari Jakarta Surabaya harus membeli tiket dengan seharga 1 juta misalnya, ya orang-orang akan berpikir 2 kali begitu kan. Yang mending lihat cari tiket pesawat aja begitu. Mungkin selisihnya dikit aja begitu. Tapi kita lihat saja bahwa negara kita ini kan kalau memberikan subsidi ya baik-baik juga begitu. Tapi jangan terpancing Pak ya dengan adanya situasi dan kondisi ini bangun sana sini tapi terjebak dengan hutang. Ya hutangnya sekarang berapa triliun begitu. Ya semoga Pak Purbaya ini bisa membongkar habis-habisan soal bagaimana hutang kereta cepat yang sebenarnya begitu. Semoga masyarakat menjadi percaya dan trust bagaimana yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan hutang kereta cepat ini. Karena ini warisan Jokowi yang kemudian bebannya yang sangat luar biasa kepada Presiden Prabowo. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.